Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan iman dan keilmuan kita yang bertambah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin merenungkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Di dalam salah satu sifat atau karakter atau poin penting yang harus kita miliki sebagai orang mukmin dalam mengarungi kehidupan kita adalah sifat kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menempuh jalan kehidupan kita. Karena terlalu banyak jebakan-jebakan, lubang-lubang yang membahayakan, penyamun-penyamun yang akan menghalangi kita dari kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau tidak ada kehati-hatian dalam diri kita, maka akan sangat rawan dalam kehidupan kita terjerumus ke dalam jurang-jurang kehinaan dan kerendahan. Inilah yang dikenal sebagai bekal takwa dalam kehidupan kita yang disampaikan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an ketika ditanya oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Faqala Ubay menjawab, "Ya Amirul Mukminin." Jadi bukan jawaban yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab, karena yang bertanya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kalau kita yang bertanya mungkin jawabannya langsung pada to the point isi. Tapi karena yang bertanya adalah Umar ibn al-Khattab, maka diberikanlah ilustrasi tentang apa yang dimaksud dengan takwa yang ditanyakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan fihi syauk? Pernahkah engkau berjalan di jalan yang penuh onak dan duri? Faqala na'am, ya. Qala fama fa'alt? Apa yang kau lakukan? Qala, di sini ada 4, walaupun riwayat-riwayatnya yang masyhur hanya singkat, ya. Tetapi di beberapa riwayat yang ahli tafsir menjelaskan ada 4 kriteria yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab terhadap pertanyaan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkaitan dengan berjalan di jalan yang penuh duri. Yang pertama, beliau mengatakan usyammiru an saqiyya. Usyammir, saya akan hati-hati sekali, ya. Jangan sampai saqiyya, 2 tumitku akan terkena duri. Itu yang pertama, usyammir, ya, sangat hati-hati. Kedua, wa anzura ila mawadhi' qadamayya. Aku akan melihat sekeliling kedua kakiku, kanan, kiri, depan, belakang. Yang ketiga, wa uqaddimu qadaman wa uakhiru ukhra. Aku melangkah 1 langkah dan baru setelah itu langkah yang kedua. Artinya selangkah demi selangkah, ya. Yang keempat, makhafatan antusibani syaukah. Jangan sampai aku terjatuh
terkena duri. Makhafat, ada rasa khawatir kalau terjatuh ke dalam duri. Ada 4 kriteria takwa yang dikemukakan dari pertanyaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri, dan dijawab dengan pengertian beliau sendiri terhadap arti takwa itu. Pertama, usyammir, semangat dalam memperhatikan jalannya, dalam ketaatan. Dia perhatikan ketaatan itu. Jangan sampai ketaatan yang dia jalankan akhirnya jatuh ke dalam kesengsaraan juga, karena lalai, karena lemah syarat-syaratnya, karena tidak terpenuhi kekhusyuannya, karena tidak keikhlasannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, lihat halal haram di depan, di belakang kehidupan kita. Jangan terabas, ya. Jangan sembarangan. Diperhatikan depan, kanan, kiri, belakang, adakah yang terlanggar dari halal dan haram kita. Baik yang kita makan, baik yang kita konsumsi, baik yang kita manfaatkan, baik yang kita miliki, semua andur, perhatikan. Yang ketiga adalah berjalan dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai tertusuk duri, ya. Jangan mentang-mentang keluaran pesantren atau keluaran ma'had sudah merasa semua kehidupannya bisa dia jalani dengan seenaknya saja karena sudah dia baca di dalam kitab-kitab, ya. Ini gambaran yang harus diperhatikan. Yang keempat, makhafatan, harus tertanam selalu rasa kekhawatiran, jangan-jangan kita terjatuh ke dalam lubang-lubang kesengsaraan, duri-duri yang akan menjatuhkan kita dari sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada satu ayat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari sifat yang harus kita miliki, kewaspadaan yang harus kita miliki, yaitu kewaspadaan dari tazyin syaitan, dari tirai yang sangat indah menutupi jalan kehidupan kita yang sesungguhnya, yang seharusnya lubang dihiasi oleh penutup yang sangat indah luar biasa seperti taman, tapi akhirnya jeblos. Ya, saya pernah lihat satu video klip di di YouTube di Cina kalau tidak salah. Itu jalan raya besar. Ada sebuah truk yang hendak berhenti di satu tempat. Di situ di depannya ada sepeda kecil lah ya, sepeda yang biasa kita pakai. Rupanya sepeda itu sengaja ditaruh di situ untuk menghalangi adanya truk atau apa. Ini ketahuan setelah kejadian, gitu ya. Waktu itu ternyata karena sang yang diam di situ, berdiri di situ adalah orang yang nggak tahu tentang itu. Waktu ngelihat truk mau masuk, gitu ya, truk mau masuk, dia angkat sepeda itu, pindahkan ke trotoar, supaya truk itu bisa berhenti di tempat yang dia tuju, di depannya. Pada saat truk itu masuk ke depan itu, jebrol ke bawah, lubang besar. Ya, ini kehati-hatian yang sangat luar biasa. Jadi banyak yang lubang yang sebenarnya lubang, tetapi karena dihiasi oleh begitu indahnya lubang itu, ya, dengan berbagai penutup, kita tidak tahu bahwa itu adalah lubang. Begitu juga duri yang mungkin di taman yang begitu indah, hijau dengan penuh bunga-bunga, tahu-tahu waktu diinjak ternyata duri yang sangat menyengat, sakit. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 8. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi, apakah orang yang su'u amalihi,
perbuatannya tusuk. Ini ada dua di sini. Ada perbuatan amal ketaatan, ada amal manhaji. Ya. Amal manhaji itu adalah amal-amal prinsip di dalam Islam yang tidak ada satu orang Islam pun yang mengkritiknya atau memandangnya itu sebagai sesuatu yang asing. Tidak. Itu pasti orang Islam pasti memahami itu adalah suatu kewajiban atau suatu prinsip, ya. Fara'ahu hasana, dihiasi oleh syaitan. Zuyina di sini fa'ilnya tidak disebut. Ya, fa'ilnya tidak disebut. Tetapi tidak ada banyak ayat, bukan hanya ini, nanti kita akan sampaikan. Banyak ayat yang dimaksud dengan zuyyina berarti adalah syaitan, ya, zayyanahu. Fara'ahu hasana. Amal-amal yang buruknya itu dipandangannya hasana. Kata Allah, apakah sama orang yang sudah dihiasi perilaku amalnya itu hasana padahal buruk, sama dengan orang yang beramal saleh dan benar-benar itu hasan. Al-hasanat. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Di sini tidak ada penjelasan bahwa apakah sama orang yang ini dengan ini, tidak. Cuma satu yang digambarkan oleh Allah. Apakah sama orang yang zuyyina lahu su'u amalihi hasana, orang yang melihat amalnya yang buruk, keagamaannya, perilaku keagamaannya yang busuk, tetapi para'ahu hasana. Hanya itu yang digambarkan. Lalu dilanjutkan, fa innallaha yudhillu man yasha. Hati-hati. Hanya Allah yang memiliki yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Ini pentingnya meminta kepada Allah Rabbul Alamin jalan yang sebenarnya membahagiakan. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasrat. Jangan sampai kau jerumuskan dirimu sendiri dalam kesedihan, meratapi kekecewaan terhadap orang-orang yang didakwahi tetapi tetap berada di dalam su'u amali. Innallaha alimum bima yasnaun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sona'. Di sini sengaja dikatakan yasnaun, tidak yaf'alun atau ya'malun, tidak, yasnaun. Perilaku-perilaku mereka itu sebenarnya sona' mereka. Apa? Inovasi yang buruk oleh mereka sendiri mereka lakukan, ya. Allah Maha mengetahui. Dari ayat ini ada 6 renungan tarbiyah yang bisa kita petik untuk dijadikan renungan pandangan kita dalam mengarungi kehidupan kita yang kita bilang tadi harus ada kehati-hatian dalam berjalan di kehidupan ini. Yang pertama dari ayat ini kita bisa ambil tentang bahayanya bagi kita meyakini suatu amal yang buruk malah kita pandang sebagai suatu kebaikan. Inilah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'siyah. Sesuatu yang dikreasikan untuk agama ini padahal tidak diajarkan oleh agama ini, itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Apa? Tazinnya yang membuat dicintai oleh iblis. Karena tazin itulah yang sudah meresap ke dalam jiwa orang. Fara'ahu hasana. Kalau maksiat, setiap orang fitrahnya sudah mengatakan ini buruk. Nggak akan ada satu orang pun kalau maksiat itu mengatakan ini baik, kecuali orang yang kafir, ya. Kecuali orang yang kafir. Tapi Muslim tak mungkin dia mengatakan ini baik, ya. Minum khamar, pasti orang akan menganggap buruk. Waktu dia melakukannya, tertanam dalam jiwanya, susah saya meninggalkan yang buruk ini. Mencuri, korupsi,
Apalagi membunuh orang, tertanam dalam jiwanya kekecewaan yang besar. Kenapa? Karena ini adalah keburukan. Tapi coba ya, hal yang dipandang baik dalam agamanya, padahal itu tidak pernah menjadi jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada lagi. Bayangkan kalau antum bersolawatan sambil joget. Asalnya buruk, tapi karena bersolawatan, ini tanda-tandanya, tazinnya sudah dimasukkan oleh syaitan dalam diri kita. Karena bersolawat walaupun joget, no problem. Kenapa? Karena ada tazin tadi, sehingga tertanam dalam jiwa ini kebaikan. Solawat kok dilarang, solawat kok buruk, tidak mungkin. Gambaran sederhana yang bisa kita pandang. Jadi amat sangat berbahaya, ya. Berbahaya kalau terus bertumpuk keyakinan terhadap perilaku beramal agama yang buruk malah menjadi baik di dalam jiwa seseorang. Bisa kita lihat kesyirikan sebagai suatu budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak sekali. Ya. Bayangkan oleh kita kerbau-kerbau yang tidak ada sama sekali harga kemuliaan, di mana manusia, walaqad karramna bani Adam, itu kerbau jauh lebih mulia akhirnya hanya gara-gara tazin syaitan yang masuk bahwa kerbau ini mengandung berkah. Pohon-pohon yang sebentar saja kita bisa tebang, ya, kita bisa olah kayu bakarnya menjadi kayu bakar yang membakar, itu sebentar lagi jadi tempat sujud kita. Ini gambaran-gambaran yang tazin yang sangat membahayakan buat kehidupan kita. Dosa-dosa besar ya dihilah, dicari-cari celah supaya bisa halal. Nah, dosa-dosa besar bisa halal. Banyak sekali sekarang ini bentuknya. Ya, riba saja yang sampai sekarang masih tetap bunga, tidak pernah lepas dari bunga, gitu ya. Itu juga suatu nama keindahan yang dihiasi-hiasi oleh syaitan. Riba ya riba, yang memeras darah umat, gitu ya, yang merupakan gambaran tentang penjajahan yang sangat besar buat harta kaum muslimin atau harta umat manusia. Tetap saja bunga yang begitu indah, ya. Misalnya musik, gitu ya, asalkan syairnya indah, no problem. Jadi padahal waktu kita mendengarkan musik walaupun syairnya indah, tetap saja yang termasuk ke dalam diri kita bukan syairnya, tapi apanya? Dendangnya, ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Perhatikan baik-baik oleh kita sendiri. Tidak ada satu celah pun yang tidak dimasuki oleh syaitan di dalam diri kita di saat itu, ya. La ilaha illallah, baguslah. Kaul yang paling iman yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, betul ya? Tapi coba masuk la ilaha illallahnya? Enggak, yang masuk hal yang sangat jelas. Makanya para ulama dulu menyebut lahu. Lahu. Ini gambaran yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kawin kontrak. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali sahabat pernah melakukan begitu gambaran-gambaran yang diindah-indahkan, ya, gambaran yang sangat besar. Padahal tetap saja suatu zina yang sangat besar-besaran dihalalkan oleh kaum Syiah. Ini yang penting untuk kita waspadai. Jangan sampai bahaya itu terkena di dalam perjalanan kehidupan kita. Kedua, adanya hubungan yang kuat antara pandangan keyakinan yang menipu kita dengan upaya syaitan memperindah suatu perbuatan terlarang dalam agama. Sebenarnya pandangan kita itu karena kita sudah ditutupi oleh syaitan dengan keindahan-keindahan.
Di sini zuyyina lahu su'u amali. Mari kita lihat beberapa ayat. Di dalam surah Al-An'am ayat 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Sesungguhnya setan-setan itu yuhun, memberi wahyu. Ya, memberi wahyu kepada wali-wali mereka. Jadi wali itu bukan satu, dua. Jadi jangan bangga kalau disebut wali. Ya. Mentang-mentang disebut wali langsung bangga. Di sini Allah sudah mengatakan ada yang namanya auliya'i asyaitan. Himnya adalah syayatin. Liyujadilukum, agar mereka bermujadalah kepadamu, membantah semua dalil-dalil yang kau kemukakan dan yang kau sampaikan kepada mereka. Ya, semua pakai. Lihat kaum filsafat, hebat luar biasa. Banyak membantah ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan berbagai ragam tazian yang diolah di kepala mereka. Wa inna ta'tumuhum, padahal di balik itu jika kalian mentaati mereka, innakum la musyrikun, kalian sama dengan mereka, musyrikun. Di dalam ayat lain nih yang lebih wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, setiap nabi, aduwan, musuh. Ya, syayatinal insi wal jins. Penjelasannya, setan-setan manusia dan jin. Aduannya, musuh mereka itu, musuh para nabi itu, ada yang dari setannya manusia, ada yang dari setannya jin. Ketika jin itu sudah memasukkan serangannya kepada mereka, maka setan yang menjadi walinya juga setannya manusia. Sama itu setan juga. Apa yang mereka lakukan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul gurura. Mereka hias begitu mewah dan indah, cemerlang. Kata-kata, bayan, penjelasan, logika, pandangan-pandangan masa depan, tapi gurura, isi kandungan yang sebenarnya gurur, hanya untuk nipu. Bayangkan oleh kita kalau orang-orang barat bicara tentang hak asasi manusia, itu zukhruf. Tahu zukhruf? Sebuah pandangan mewah, tingkat tinggi. Wah, itu. Kalau sudah kita bicara di mana? Di forum-forum internasional dan nasional gitu, hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Anu sekali, zukhruf sekali gitu ya. Suatu kemewahan, pameran kemewahan yang sangat luar biasa. Tetapi gurura, mana buktinya gurura? Buktinya sekarang saja tidak bisa ada yang membuktikan dunia ini tentang hak asasi manusia. Betul apa enggak? Tidak ada. Puluhan ribu anak-anak dan wanita digempur di depan mata dunia, tak ada satupun yang mampu mengendalikannya. Itu gurur, tipu daya. Maksud kita adalah ini gambaran tentang jangan tertipu oleh hanya zukhruf, pandangan-pandangan memukau. Benar itu. Coba lihat sumbernya, Plato, Aristoteles, Anaximenes, apalagi Zwemer, nggak ngerti dah. Prop, DR, ya, semua gurur. Mari kita lihat ada hubungan. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ketika Abu Zumail
menceritakan, kuntu qa'idan inda Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Aku pernah duduk di samping Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa hajjal Mukhtar Ibnu Abi Ubaidin. Faja'ahu rajulun faqal. Ada seorang namanya Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid. Lalu seseorang datang faqala kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faqala Ibnu Abbas, wa za'ama Abu Ishaq annahu uhiya ilaihi al-laila. Abu Ishaq, yaitu Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid, mengaku bahwa semalam dia diberi wahyu. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjawab sangat cerdas. Nggak kayak kita kalau kita ditanya, oh bohong itu, nggak mungkin. Ibnu Abbas, turjumanul Quran, jawabannya apa? Shadaq. Benar itu. Wah, kaget kan? La ilaha illallah. Sebab di sini tidak ada kata-kata dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberi wahyu. Turun wahyu. Tentang wahyu siapa? Ini pertanyaannya. Shadaq. Fanafartu. Aku sedikit agak aneh gitu ya. Kok jawabannya benar? Wa qultu yaqulu Ibnu Abbas shadaq. Faqala Ibnu Abbas huma wahyan. Kita diberi penjelasan wahyu itu ada dua. Wahyullah wa wahyu syaitan. Fa wahyullahi azza wa jalla ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah tertutup sudah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wahyu syaitan ila auliyaih. Sedangkan wahyu syaitan kepada para wali-walinya. Jadi jangan merasa bangga kalau ada yang mengaku, saya meyakini banget saya mendapatkan wahyu semalam. Jibril datang. Jibrilnya setan itu, bukan Jibril. Ya, ada yang meyakini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam yaqadhah, langsung di mobilnya berduaan. Siapa itu yang datang? Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Ya, setan yang datang. Kalau benar dia datang, kalau bohong ya bohong jelas ya. Kalau dia cerita ngarang itu bohong berarti, itu jelas. Tapi kalau benar pun datang bukanlah Nabi Muhammad SAW, tetapi syaitan. Tapi ada yang bertanya, kan syaitan nggak bisa menyerupai Nabi. Iya, Anda nggak tahu Nabi kok. Apa Anda pernah tahu fisik Nabi sehingga Anda berkeyakinan? Ya, tapi saya baca Syama'il Muhammadiyah, iya baca sekilas. Siapa yang baca sekilas itu bisa menggambarkan sosok yang begitu mulia dan tampan rupawan? Susah sekali gitu ya. Nah, ini gambarannya yang harus dipahami. Ada yang meyakini bertemu dengan Allah setiap waktu, bayangin sama. Sampai ada yang seperti itu, terjerumus keyakinan yang sangat berat. Ketiga, salah satu bentuk kerugian kesengsaraan dan kenistaan hidup seseorang adalah meyakini secara dalam bahwa amal buruknya menjadi amal baik. Ini kerugian yang sangat berat. Untuk itu harus belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar mencukupi dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, Sunnah As-Salafus Saleh. Jangan terjebak oleh keindahan-keindahan luar. Berkata si anu, berkata si ini. Kalau dilihat riwayatnya akhirnya ngawur, berantakan. Riwayat dari mana saja, ya. Riwayat palsu pun diambil untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Keempat, sebenarnya orang yang paling pekat terjatuh dalam pandangan dan keyakinan seperti ini, itulah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin Anda pekat dalam meyakini itu, maka berarti Anda semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut falam yatub alaih. Dia tidak akan mungkin mau bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pekat keyakinan kita terhadap pandangan-pandangan yang
baik, yang buruk jadi baik. Untuk itu harus ada kewaspadaan dari para kita aktivis dakwah. Jangan serampangan dalam melihat ajaran-ajaran Islam seenaknya saja hanya karena ingin berbeda dengan pihak lain, ya, hanya karena tidak suka dengan pandangan orang lain. Belum tentu. Coba dicek dulu berdasarkan sumber-sumber salafus saleh yang sebenarnya, gitu ya. Cek dengan benar. Yang kelima, ini karena waktunya, kita kelima, ketika seseorang tidak mampu merasa, nah ini harus dijadikan pedoman juga. Ketika seseorang tidak mampu merasa tentang kesalahan dan kekeliruannya, serta berkeyakinan bahwa kesalahannya itu nggak apa-apa, biasa-biasa saja, bahkan kebaikan, padahal semua itu merupakan penyimpangan yang berbahaya, itu berarti kita akan masuk ke dalam jumawa jiwa. Kalau sudah jumawa jiwa, maka tidak akan pernah bisa menikmati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada takabur dalam jiwa kita ini saja, itu bisa membahayakan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di dalam surah Luqman yang diajarkan kepada putranya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, keenam, untuk itu sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim harus senantiasa muhasabah, murajaah langkah hidup kita agar tetap selamat berada di atas siratul mustaqim. Ya, maka beriktisadlah dalam menjalankan agama ini. Iktisad itu yang lurus-lurus sajalah, ya, yang biasa-biasa sajalah. Jangan terlalu pengen menjadi pelopor, dan jangan pula menjadi seorang yang ngabai-abai saja. Tidak. Pelopor itu maksudnya bukan pelopor yang benar-benar sudah nyata baik, tapi pelopor pengen luar biasa di hadapan orang lain, tetapi akhirnya terjebak ke dalam kesalahan pribadinya sendiri. Sangat mengerikan. Ini kalau kita tidak tahu, ya tidak tahu. Kalau tidak ada keterangan dari salafus saleh, nggak usah diijtihad-ijtihadkan, karena memang kita bukan orang-orang yang mampu untuk berijtihad, gitu ya. Mari kita lihat peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang kita siapkan, qaddamat, ya, lighadin, untuk hari depan kita. Tahun depan, 10 tahun yang akan datang, pada akhirnya saat kita menutup kehidupan kita, dan pada akhirnya lagi saat kita di kuburan, pada akhirnya lagi memasuki jannah awin nar, ya, di antara dua itu. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Berangan-angan, terlalu tinggi, ingin menjadi orang yang terpandang di kalangan orang lain. Sebelum itu kita akan mati, meninggalkan jejak keburukan ataukah jejak kebaikan. Jejak keburukan yang akan dititi oleh orang lain karena mengikuti kita, atau jejak kebaikan yang akan diikuti oleh orang lain untuk kebaikan kita. Masing-masing kita akan menorehkan jejak-jejak itu di belakang kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Untuk itu, cukupilah dengan apa yang sudah ada di kalangan salafus saleh tentang agama ini. Tidak usah berteori-teori dan berinovasi tentang hal-hal yang akhirnya ditazin oleh syaitan menjadi suatu keburukan.
kebaikan. Untuk itu di zaman-zaman sekarang ini terlalu luas kalau kita bahas satu persatu. Terlalu banyak dihilah-hilahkan. Hilah tuh tahu ya, apa namanya, dicari celah jalan untuk membaikan apa-apa yang sebenarnya buruk dalam ajaran agama ini. Itu kita bisa lihat di dalam YouTube sekarang ini. Karena antum ini bebas. Sekarang itu apa istilahnya, belajar agama pun bebas. Belajar keburukan pun bebas di YouTube itu. Mau apa yang nggak ada di YouTube pasti ada. Cuma sayangnya kita sering tidak selektif di dalam memilih mana yang harus kita sebarkan dan mana yang tidak harus kita sebarkan. Untuk itu, ini penyebaran pun adalah bagian dari tanggung jawab kita meyakini ini suatu kebaikan atau suatu keburukan. Kalau Anda menyebarkan, memang Anda berkeyakinan itu kebaikan, tapi padahal itu keburukan, hati-hati. Itu pun bagian dari tipu daya syaitan yang bisa menjebak Anda. Maka cukupilah, sekali lagi cukupilah keterangan-keterangan dari salafus saleh untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan agama ini. Gitu ya. Jangan berinovasi hanya karena kepandaian berorasi, keindahan kata, lafaz, kalimat, gitu ya, atau ketenaran sosok, baik label gelar ataupun label agama. Untuk itu saya berharap pada kita semuanya untuk selalu muhasabah, menghitung-hitung apa yang akan kita lakukan hari ini, besok, dan yang akan datang, dan apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan kita. Jangan sampai zuyyina lahu su'u amalihi, amal yang buruk malah dihiasi menjadi yang indah dan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah, ilmu yang dalam jiwa kita, bisa memandang Al-Furqan, hak wal batil, baik buruk, halal haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang kufur, mana yang iman, dan mana yang taat, mana yang maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.